Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Surya Pangestu dari kelas 10. Izinkan saya menjelaskan LKPD Lembaga Trias Politika. Yang pertama ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengertiannya adalah MPR adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 serta melantik presiden dan wakil presiden. Tugas utamanya adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden atau wakil presiden sesuai ketentuan undang-undang. Yang kedua ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Pengertiannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara di Indonesia yang menjadi wakil rakyat dan memiliki kekuasaan bentuk undang-undang. Anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Tugas utamanya adalah membahas dan membuat undang-undang bersama presiden. Yang kedua, menyusun dan menyetujui anggaran pendapat dan belanjaan negara APBN. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, menampung serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Wewenang utamanya adalah yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang RUU. Yang kedua, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap RUU. Yang ketiga, meminta keterangan kepada pemerintah aksi interpelasi, melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah, hak angket. Yang kelima, menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah, hak menyatakan pendapat. Yang ketiga ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Pengertiannya adalah lembaga negara yang mewakili daerah-daerah provinsi di tingkat pusat. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan setiap provinsi memiliki jumlah wakil yang sama. Tugas utamanya adalah yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, ikut membahas yang berhubungan dengan daerah seperti pajak daerah, pendidikan, dan pemekaran wilayah. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR terkait RUU tertentu. Keempat, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Wewenang utamanya adalah yang pertama, mengusulkan RUU yang berhubungan dengan kepentingan daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan dalam pembahasan APBN yang menyangkut daerah. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang otonomi daerah. Yang keempat, presiden dan wakil presiden. Pengertian Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan memimpin jalannya pemerintahan. Tugas presiden yang pertama, memimpin pemerintahan dan menjalankan undang-undang. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintahan, memimpin hubungan luar negeri dan pertahanan negara. Yang keempat, menetapkan APBN dan bersama DPR. Wewenang presiden yang pertama, mengajukan RUU. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintahan. Yang ketiga, memberikan gerasi aktif, abolisi, dan rehabilitasi. Yang keempat, mengangkat duta dan menerima duta negara lain. Pengertian wakil presiden. Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pejabat negara yang membantu presiden dalam menjalankan tugasnya. Tugas wakil presiden yang pertama, membantu presiden menjalankan pemerintahan. Yang kedua, menggantikan presiden jika presiden berhalangan tetap atau sementara. Yang ketiga, melaksanakan tugas tertentu yang diberikan presiden. Wewenang wakil presiden yang pertama, menjalankan tugas presiden jika presiden tidak dapat menjalankan kewajibannya. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Yang kelima, Mahkamah Agung. Pengertiannya, Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi yang membawahi semua badan peradilan Indonesia. Tugas utamanya yang pertama, mengadili perkara pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, memberikan pertimbangan hukum kepada presiden, misalnya dalam pemberian gerasi. Yang keempat, mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Wewenang utamanya yang pertama, memutus permohonan kasasi. Dua, melakukan uji
materi terhadap peraturan di bawah undang-undang. Yang ketiga, mengawasi hakim dan badan peradilan di Indonesia. Yang keenam, MK, Mahkamah Konstitusi. Pengertiannya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang khusus menangani perkara yang berkaitan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Tugas utamanya yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Yang kedua, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Wewenang utamanya yang pertama, 1. Melakukan uji materi terhadap undang-undang. Yang kedua, mengutus sengketa hasil pemilu. Yang ketiga, memberikan putusan atas dugaan pelanggaran presiden atau wakil presiden. Yang ketujuh, KY, Komisi Yudisial. Pengertian, Komisi Yudisial adalah lembaga yang mengawasi perilaku hakim agar tetap jujur, adil, dan profesional. Tugas utamanya yang pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim. Yang ketiga, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik hakim. Wewenang utamanya yang pertama, 1. Mengusulkan calon hakim agung. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Yang ketiga, memberikan rekomendasi sanksi kepada hakim yang melanggar kode etik. Nah, ini materi yang kedua tentang fokus lembaga eksekutif presiden dan wakil presiden. Pengertian lembaga eksekutif presiden dan wakil presiden. Lembaga eksekutif adalah lembaga negara yang bertugas menjalankan undang-undang dan memimpin pemerintahan di Indonesia. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden Republik Indonesia, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin jalannya pemerintahan. Wakil Presiden Republik Indonesia, pejabat yang membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya. Nah, ini materi yang ketiga, susunan kabinet Presiden Susilo Yudhoyono. Pengertiannya, susunan kabinet Presiden Susilo Yudhoyono adalah daftar para menteri dan pejabat negara yang diangkat oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk membantu menjalankan pemerintahan selama masa jabatan 2004-2014. Yang pertama adalah nama-nama kabinet. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perhubungan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk Menteri Pekerja Umum, Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan Perikanan. Nah, ini materi yang keempat, yaitu daftar nama-nama presiden dari tahun ke tahun jabatannya. Presiden pertama Soekarno, dari jabatannya itu 1945 sampai 1967. Wakil presiden itu Muhammad Hatta. Presiden kedua itu Soeharto, dari masa jabatannya 1967 sampai 1998. Wakil presiden itu Sri Sultan Hamengkubuwono, Adam Malik, Umar Wirakusuma, Sudarmono, Trisno, B.J. Habibie. Presiden ketiga itu B.J. Habibie, masa jabatan itu 1998 sampai 1999. Tidak memiliki wakil presiden. Presiden keempat itu Abdurrahman Wahid, dari 1999 sampai 2001. Wakil presiden itu Megawati Soekarno Putri. Presiden kelima itu Megawati Soekarno Putri dari 2001 sampai 2004. Wakil presiden itu Hamzahas. Presiden keenam itu Susilo Bambang Yudhoyono, dari tahun 2004 sampai 2018. Wakil presiden itu Yusuf Kala Budiono. Presiden ketujuh itu Joko Widodo, dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Wakil presiden itu Yusuf Kala sama Maruf Amin. Presiden ke-8 yang saat ini Prabowo Subianto, dari tahun 2024 sampai sekarang. Wakil presiden itu Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini materi yang kelima tentang fokus lembaga legislatif DPR Republik Indonesia. Pengertiannya, Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mewakili rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, ini materi yang keenam tentang komisi DPR.
Komisi 1 bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika intelijen. Komisi 2 bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, agraria atau pertahanan pemilu. Komisi 3 bidang hukum, HAM dan keamanan, kepolisian, kejaksaan. Komisi 4 bidang pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pangan. Komisi 5 bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan desa. Komisi 6 bidang perdagangan, perindustrian, BUMN, koperasi, UMKM. Komisi 7 bidang energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi lingkungan. Komisi 8 bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komisi 9 bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan. Komisi 10 bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga. Komisi 11 bidang keuangan, perbankan, pajak dan perancangan pembangunan nasional.